biasanya kalian sesama pohon tuh sering membanding-bandingkan antara satu pohon dengan pohon yang lain atau tidak? Kayak misalnya pohon yang satu nih dia punya batang terlalu besar atau terlalu ramping, atau mungkin dia punya pohon yang satu tuh punya daun yang lebat atau tidak begitu, daunnya kuning atau tidak. Sering tidak? Kalau di manusia, dalam kehidupan manusia itu sering sekali dong tuh kayak membanding-bandingkan antara satu individu dengan individu yang lain. Kayak misalnya individu yang ini, kayak misalnya dia punya bentuk tubuh yang ideal begitu, pasti dia sering omong kayak yang lainnya tuh kayak menjatuhkan atau mungkin hanya sekedar basa-basi, tapi itu kayak menyakitkan untuk orang yang diomong gitu. Nah kalau yang kayak begitu tuh kayak salah satu fenomena dalam kehidupan manusia, itu biasa sering disebut dengan yang namanya body shaming. Jadi body shaming tuh sering dikaitkan atau ditujukan pada kayak individu-individu yang memang tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal. Karena biasanya orang yang memiliki bentuk tubuh yang kurang ideal tuh itu dinilai kayak kurang menarik untuk dilihat kayak begitu. Karena perempuan atau individu yang memiliki bentuk tubuh yang tidak ideal itu dinilai sebagai orang yang kayak tidak punya penampilan yang menarik. Nah dari situlah muncul berbagai gambaran bahwa tubuh yang ideal tuh harus individu yang cantik, menarik. Kehidupan sehari-hari manusia, tubuh atau body yang good looking tuh itu menjadi kayak sentral utama. Kecantikan sendiri itu merupakan total. Nah, total yang dimaksud di sini tuh kayak merangkum keseluruhan antara fisik maupun mental atau kepribadian yang biasa disebut dengan inner beauty, yang memang memiliki standar-standar tertentu. Kecantikan sendiri menjadi bagian dari budaya yang direpresentasikan melalui simbol. Ideal dalam hal ini penampilan fisik itu merupakan salah satu faktor utama atau hal yang paling penting pada setiap individu. Pada perempuan. Nah, dari zaman dahulu pun sudah punya ketetapan atau standar-standar kecantikan seperti kayak bentuk tubuh yang ramping atau tubuh yang bahunya lebar, punya bokong yang besar atau payudara yang besar, kulit yang harus putih, kayak begitu-begitu. Itu kayak dari dulu, dari zaman dahulu pun sudah ada standar-standar kecantikan seperti itu. Nah, dengan standar kecantikan yang telah ada, itu kadang membuat manusia tuh kayak, terlebih perempuan, kayak berlomba-lomba untuk mewujudkan bentuk tubuh yang sesuai dengan tuntutan sosial yang ada. Jadi kayak apapun segala cara tuh akan dong lakukan demi mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Nah, dong tuh mulai dari perawatan yang biasa-biasa saja, bahkan tuh bisa sampai pada tahap yang seperti operasi plastik demi merubah dong punya penampilan menjadi ideal gitu. Nah, dari masa ke masa itu biasanya kalau misalnya tubuh yang ideal tuh sering dikaitkan dengan perempuan daripada laki-laki. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, laki-laki pun semakin memperhatikan bentuk tubuhnya mereka juga. Kayak misalnya bentuk tubuh laki-laki yang ideal tuh seperti misalnya harus yang berotot, yang maskulin, punya tubuh yang ramping seperti itu. Nah, maka dengan begitu pun laki-laki juga sering berlomba-lomba untuk mendapatkan tubuh yang ideal seperti yang ada. Nah,
di Indonesia sendiri itu tubuh yang ideal seperti ada keselarasan antara berat badan dan tinggi badan. Nah, tubuh ideal pada perempuan tuh digambarkan dengan tubuh yang cenderung kurus dan berlekuk. Maksudnya di sini kayak langsing gitu, bagaikan gitar Spanyol. Terus yang kuat, sehat. Nah, sedangkan tubuh yang laki-laki itu tadi saya sampaikan kayak harus yang ramping, berotot supaya kayak terlihat maskulin begitu. Nah, body shaming ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan, di mana body shaming itu merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang di dalamnya dijelaskan bahwa pelecehan seksual termasuk ke dalam tindakan yang memberikan komentar yang berkonotasi seksual atau merendahkan kayak gitu. Nah, body shaming itu sendiri merupakan tindakan yang mengomentari atau mengeluarkan pendapat kepada seseorang mengenai bentuk tubuh yang dimiliki orang tersebut. Nah, kalau ada juga istilah yang namanya body shame. Body shame ini nih dia lebih ke diri sendiri. Jadi maksudnya kayak dia tuh berkomentar deh pun diri sendiri, kayak misalnya, oh ternyata Benny terlalu kurus, atau Beta ini terlalu gemuk, atau Beta kulit nih kenapa terlalu hitam dari si A begitu. Nah, itu kayak masuk dalam istilah body shame itu. Body shaming ini dapat mengakibatkan gangguan psikis pada penderitanya, karena tindakan body shaming merupakan tindakan kekerasan. Jadi body shaming itu sering kita jumpai pada lingkungan-lingkungan sekitar kita, di mana body shaming itu dilakukan tanpa sengaja atau bahkan memang disengaja. Mulai dari basa-basi, kemudian bercanda yang merendahkan seperti itu. Hal ini biasanya terjadi di lingkungan-lingkungan sekitar, di mana yang melakukan body shaming tuh bisa dari teman-teman kita sendiri ataupun keluarga yang mengejek bentuk tubuh yang tidak sempurna. Dalam hal ini membuat kita sebagai korban tuh tidak percaya diri dengan bentuk tubuh kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat itu harus saling menjaga kenyamanan atau perasaan antara satu dan yang lain dengan menerima segala kelebihan maupun kekurangan dari orang lain, dengan tidak mengomentari hal-hal yang membuat orang itu merasa tidak nyaman ataupun kayak merasa direndahkan. Jadi hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih.